Selamat datang kembali di channel paling populer. Okay, let's go. Gunung Kilimanjaro adalah gunung tertinggi di Afrika dan gunung tertinggi di dunia. Setiap tahunnya gunung ini menarik ribuan pendaki dan petualang dari seluruh dunia. Mendaki Gunung Kilimanjaro seperti berjalan kaki dari daerah tropis ke daerah kutub hanya dalam waktu 1 minggu. Ini adalah tantangan nyata karena ketinggian dan kecepatan pendakiannya, tetapi juga sangat memuaskan. Pada tahun 1987 UNESCO mendaftarkan Gunung Kilimanjaro sebagai situs warisan dunia karena keindahan alamnya. Keragaman vegetasi dan lanskapnya sangat menakjubkan karena lokasi gunung dan ketinggiannya yang luar biasa. Dari hutan hujan tropis dengan monyet dan burung hingga atap Afrika tempat Anda melihat gletser dan puncak yang tertutup salju yang mengesankan, pada pendakian klasik Anda melewati satu zona vegetasi setiap 1,5 hari. Sensasi mencapai puncak Gunung Kilimanjaro setelah berhari-hari berjalan sungguh menakjubkan. Di puncak Anda akan dihadiahi pemandangan sabana Afrika dan lembah Rif yang menakjubkan. Mendaki Gunung Kilimanjaro benar-benar pengalaman seumur hidup. Semua orang bisa mendaki. Apakah Anda bermimpi mendaki Gunung Kilimanjaro tetapi ragu apakah Anda mampu melakukannya? Maka mendaki Gunung Kilimanjaro tentu saja merupakan tantangan, tetapi Anda tidak perlu menjadi pendaki berpengalaman untuk mencapai puncaknya. Jika Anda sehat dan bugar, hal itu pasti dapat dicapai. Mereka memiliki tim yang berpengalaman dan profesional yang dapat membawa Anda ke puncak dengan aman. Itulah sebabnya 95% tamu kami berhasil mencapai puncak gunung tertinggi di Afrika. Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan peluang mencapai puncak dan memastikan Anda menikmati pendakian. Salah satu caranya adalah membeli perlengkapan yang bagus dan berlatih mendaki di negara asal Anda beberapa bulan sebelum keberangkatan. Karena penyakit ketinggian adalah alasan utama orang gagal mencapai puncak, penting untuk tidak terburu-buru. Berikan tubuh Anda waktu untuk menyesuaikan diri. Lihat di bawah ini rute pendakian mana yang paling cocok untuk Anda. Porter membantu Anda mendaki Kilimanjaro. Mereka membawa semua makanan, peralatan dan perbekalan Anda dan merupakan bagian penting dari pengalaman mendaki gunung Anda. Tanpa komitmen dan kerja keras mereka, Anda tidak akan dapat mendaki dan menikmati keindahan Kilimanjaro. Sayangnya porter lokal sering dieksploitasi dan memiliki kondisi kerja yang buruk. Itulah sebabnya kami mendukung porter kami. Ini membantu meningkatkan kondisi kerja porter di Kilimanjaro. Jika Anda memesan perjalanan mendaki Kilimanjaro bersama mereka, Anda secara otomatis berkontribusi pada perlakuan yang adil terhadap porter Kilimanjaro. Setelah Anda memutuskan untuk mendaki Kilimanjaro, pertanyaan utamanya sekarang adalah rute mana yang harus Anda pilih. Ada 7 rute berbeda menuju puncak, semuanya bervariasi dalam hal panjang, tingkat kesulitan, pemandangan, lalu lintas, akomodasi dan aspek lainnya. Berdasarkan pengalaman kami menyarankan Anda untuk memilih salah satu dari 3 rute pertama. Masa lalu. Mungkin cuaca di puncak Uhuru sedang dingin akhir-akhir ini, tetapi tidak selalu demikian. Kilimanjaro terdiri dari tidak hanya 1, tetapi 3 gunung berapi yang tidak aktif. Dan meskipun gunung-gunung tersebut belum meletus dalam waktu dekat, sejarah letusan gunung tersebut tidak sebegitu jauh di masa lalu seperti yang Anda duga. Terletak di dekat garis patahan 2 lempeng tektonik, Kilimanjaro mulai membangun dirinya sendiri sekitar 750.000 tahun yang lalu, melalui ribuan tahun ledakan lava dari kerucut vulkanik Sira, Mawenzi, dan Kibo. Sira adalah yang pertama pergi, runtuh setelah mencapai sekitar 16.400. Kibo dan Mawenzi terus meletus dan membentuk punggungan yang sekarang dikenal sebagai pelana, sebelum Mawenzi mati pada ketinggian sekitar 18.000 kaki. Kibo terus meletus hingga sekitar 150.000 dan 200.000 tahun yang lalu. Saat itu telah mencapai ketinggian 19.341 kaki yang kita kenal sekarang. Namun hanya karena puncak-puncak gunung berhenti terbentuk, bukan berarti Kilimanjaro akan tenang seperti di zaman pertengahan. Meskipun tidak ada letusan besar dalam waktu yang sangat lama, uap dan gas belerang masih keluar dari fumarole di dekat puncak Kibo. Dan pada tahun 2003 para ilmuwan melaporkan bahwa magma cair masih mengalir hanya 400 meter di bawah puncak.
Pada akhirnya Kili bisa meletus lagi atau runtuh, tetapi para ilmuwan tidak memperkirakan adanya aktivitas vulkanik dari Kili dalam waktu dekat. Jadi para pendaki tidak perlu takut, kecuali mungkin bau belerang di dekat puncak. Terima kasih telah menonton.